Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa di sini kembali Mimin akan menceritakan alur cerita film horor terbaru yang berjudul rilisan tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang cenayang atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk menerawang dan melihat makhluk gaib yang mengganggu orang-orang di sekitar. Suatu hari mereka kedatangan seorang pasien misterius yang membutuhkan pertolongan. Namun yang mengejutkan, meskipun mereka biasanya mampu menangani roh gentayangan yang mengganggu, kali ini mereka justru menghadapi iblis yang sangat kuat. Keadaan menjadi kacau dan pertanyaannya adalah, apakah mereka mampu untuk melawan kekuatan jahat tersebut? Oke guys, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Cynthia adalah seorang cenayang yang memiliki kemampuan bisa melihat makhluk halus yang mengganggu tubuh seseorang. Selama ini, ia telah menangani banyak pasien dan kebanyakan dari mereka diganggu oleh roh gentayangan yang berasal dari keluarga mereka sendiri. Don't talk to him. Pengobatan yang dilakukan oleh Cynthia terbilang cukup unik. Selain menjadi psikiater handal bagi para pasiennya, Cynthia juga bisa langsung mengetahui apa yang sebenarnya mengganggu pikiran dan kejiwaan pasiennya dengan cara yang sangat mendalam. Cynthia tidak bekerja sendiri. Ada Jordan putrinya yang juga ikut membantu dalam menangani para pasien yang datang. Suatu ketika mereka kedatangan seorang tamu. Seorang wanita yang tampak ketakutan dan kebingungan. Wanita itu berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Cynthia. Meskipun saat itu Cynthia masih sedang menangani pasien lain, wanita tersebut tetap memaksa untuk masuk. Sebelum bertemu dengan Cynthia, Jordan seperti biasa menanyakan beberapa hal terkait latar belakang dan data diri wanita tersebut yang diketahui dia bernama Riley. Riley mengetahui tentang Cynthia dari seseorang wanita bernama Agatha yang ia temui di sebuah toko swalayan. Agatha menyarankan Riley untuk menemui Cynthia karena ia yakin bahwa Cynthia bisa menangani penyakit yang dideritanya. Dengan penuh rasa takut, Riley menceritakan bahwa ia sering mengalami penglihatan mengerikan. Sosok makhluk yang mencoba mendekat dan seolah-olah ingin menguasai tubuhnya. Bahkan Riley mengatakan bahwa makhluk itu kini ada di sana, sedang memperhatikan mereka. Riley menunjuk ke arah belakang Jordan, namun hanya dia yang bisa melihat sosok tersebut. Sementara itu Cynthia yang sedang menenangkan diri setelah menangani pasien. Tiba-tiba ia merasakan adanya getaran energi jahat di sekitarnya. Saat dia menemui Jordan di ruangan tunggu, dia terkejut melihat sosok mengerikan yang berada bersama mereka. Tak lama kemudian seorang pria tak dikenal datang, yang ternyata adalah Haris, ayah dari Riley yang sedang mencarinya. Haris memaksa Riley untuk pulang bersamanya. Meskipun Riley menolak, Haris terus memaksanya. Sementara itu Jordan dibuat bingung melihat ibunya yang tampak ketakutan. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya pada saat itu Cynthia tidak memberitahukan apapun tentang keadaan tersebut kepada Riley. Cynthia menjelaskan bahwa terkadang ada hal-hal yang tak bisa dilawan atau disembuhkan. Apa yang terjadi kepada Riley itu sangatlah berbahaya dan sangat kuat. Jordan tidak habis pikir dengan apa yang ibunya katakan. Untuk apa ibunya membuka praktik seperti ini jika ada pasien yang datang untuk berobat, tetapi justru ibunya malah menolak menangani Riley. Padahal Riley jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Saat itu Cynthia belum bisa menjelaskan lebih lanjut, namun yang pasti ia memilih untuk menangani pasien yang resikonya lebih kecil. Karena pekerjaan seperti ini jika tidak ditangani oleh orang yang ahli, justru sosok tersebut bisa menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Sejak saat itu, Jordan mulai menyelidiki Riley. Mencari tahu asal-usul Riley dan siapa sebenarnya Agatha
wanita yang memberitahu Riley untuk datang ke sini. Singkat cerita, Jordan akhirnya berhasil mendapatkan alamat Agatha dan langsung mencoba untuk bertemu dengannya. Ada beberapa hal yang ingin ia tanyakan terkait Riley. Ternyata Agatha sendiri adalah teman lama Cynthia. Mereka berteman sejak dari remaja. Agatha sudah mengetahui bahwa Cynthia memiliki kemampuan untuk menangani kasus-kasus orang yang diganggu oleh roh jahat. Mengenai Riley, Agatha tidak tahu banyak. Hanya saja kebetulan dia bertemu dengan Riley dan melihat ada luka aneh pada tubuhnya. Menurut informasi yang didapat, luka itu rupanya didapatkan oleh Riley sendiri. Melihat keanehan itu, Agatha menyarankan Riley untuk bertemu dengan Cynthia. Berharap mungkin saja Cynthia bisa membantunya. Jordan tidak berhenti begitu saja. Apa yang terjadi pada Riley justru membuatnya semakin bersemangat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia nekat untuk mendatangi alamat rumah Riley. Saat tiba di sana, ia bertemu dengan Haris. Sayangnya Haris tidak menyambut Jordan dengan baik. Bahkan Haris memintanya untuk tidak ikut campur dan tidak datang menemui Riley lagi. Namun saat Jordan mengatakan bahwa ia tahu apa yang dilihat oleh Riley, Haris terkejut seolah-olah Jordan sudah tahu segalanya. Meskipun begitu, Jordan tetap nekat. Setelah Haris pergi, ia diam-diam mencoba menyelinap masuk ke dalam rumah. Dan ternyata ada sesuatu yang membuatnya curiga. Jordan berhasil menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Setelah menjelajahi lebih dalam, ia akhirnya menemukan Riley di sana. Riley mengatakan bahwa bukan ayahnya yang mengurungnya di ruangan itu, melainkan ayahnya yang mengurung makhluk mengerikan itu di dalam sana. Tiba-tiba dari arah belakang, Haris muncul dan langsung memukul Jordan hingga pingsan. Di rumah, Cynthia yang mulai khawatir karena Jordan belum memberi kabar. Tiba-tiba Agatha menghubungi Cynthia dan memberitahukan bahwa Jordan tadi datang ke rumahnya dan sekarang sedang menuju ke rumah Riley. Jordan kini terjebak di sebuah ruangan. Namun ia tidak sendirian. Ada orang lain juga yang disekap di sana. Jordan mencoba menjelaskan kepada Haris bahwa kedatangannya ke rumah ini justru untuk menolong Riley. Namun Haris tidak mempedulikan perkataan Jordan. Haris yakin bahwa tidak ada yang bisa membantu Riley. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan putrinya. Sekarang Haris memiliki dua orang yang bisa ditumbalkan kepada sosok makhluk yang selama ini ada bersama Riley. Makhluk itu tidak akan menyakiti Riley asal ada satu syarat. Haris harus mencarikan makanan untuk makhluk tersebut. Sementara itu Cynthia bersama Agatha mencoba mencari alamat keberadaan Jordan. Tiba-tiba Riley diam-diam kembali menemui Jordan di ruangan itu. Ia mencoba menolong Jordan dengan memberikan sebuah gunting. Riley masih percaya dan memohon agar Cynthia mau membantu. Ia yakin bahwa jika Cynthia berhasil menghentikan roh jahat yang selama ini mengantuinya, semuanya ini pasti akan berakhir. Alasan ayahnya melakukan semua ini adalah demi melindungi Riley dari makhluk itu. Namun sayang, Haris sudah mengetahui rencana pelarian Jordan. Saat Haris menodongkan senjatanya kepada Jordan, tiba-tiba salah satu wanita yang disekap itu datang dan langsung menyerang Haris. Dalam kekacauan itu, Haris tak sengaja menembakkan senjatanya ke arah Riley dan peluru itu mengenai telak di lehernya Riley. Jordan yang memangku Riley mencoba untuk menyadarkannya, namun sayang, Riley sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Tak lama kemudian, Jordan merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Kini ia bisa melihat sosok makhluk yang selama ini menghantui Riley. Dan ia diperlihatkan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Jordan tersadar kembali dan langsung kabur dari sana. Di luar, untungnya Cynthia berhasil menemukannya kembali. Setelah tragedi malam itu, Haris berhasil melarikan diri, sementara Jordan diminta untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Namun keanehan mulai terjadi pada dirinya.
Jordan selalu diperlihatkan sosok mengerikan itu yang muncul di hadapannya, membuatnya menjerit ketakutan. Jordan pun mulai menceritakan pengalamannya kepada Cynthia tentang apa yang ia lihat. Secara tidak langsung, Jordan ternyata juga memiliki kemampuan untuk bisa melihat sosok itu. Sama seperti ibunya, bahkan ia juga memiliki luka bekas cengkraman dari makhluk tersebut. Namun Cynthia mencoba menepis dan tidak mau percaya kalau Jordan memiliki kemampuan tersebut. Bukan tanpa alasan Cynthia menolak untuk percaya. Ia takut kalau itu benar-benar terjadi, maka bahaya itu akan semakin dekat dengan Jordan. Jordan hanya bisa melihat sosok itu, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa atau melawan jika makhluk tersebut menyerangnya. Namun walaupun begitu, semuanya sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya Cynthia bisa mengajarkan Jordan untuk menangani kemampuan penglihatannya itu. Untuk memastikan apakah memang ada roh jahat yang kini berada dalam tubuh Jordan, Cynthia memutuskan untuk mencoba melakukan ritual dan menerawangnya. Setelah melakukan ritual dan mencoba masuk, ternyata memang benar, roh jahat itu kini ada dalam tubuh Jordan. Khawatir dengan keselamatan Jordan, Cynthia terpaksa harus mencari tahu lebih dalam tentang latar belakang keluarga Haris. Ia kemudian menemui seorang dokter yang dulu pernah menangani keluarga Haris. Awalnya sang dokter enggan memberitahukan apa yang pernah terjadi pada keluarga Haris, terutama pada Samantha, istri Haris. Namun karena ini menyangkut keselamatan orang yang masih hidup, sang dokter akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Berawal dari sebuah penyakit aneh yang diderita oleh Samantha, ibu dari Riley. Samantha sendiri adalah seorang perawat yang pernah bertugas di luar negeri. Penyakit yang diderita oleh Samantha adalah sebuah penyakit yang tidak bisa terdeteksi secara medis. Seiring berjalannya waktu, kondisi Samantha semakin memburuk. Bahkan lebih dari itu, tubuhnya mulai membusuk baik dari luar maupun dari dalam. Dalam kondisi sekaratnya, Samantha selalu mengeluhkan bahwa ada makhluk mengerikan yang selalu berada di hadapannya. Dia bahkan berkata bahwa sosok itu telah merasuki tubuhnya. Hingga akhirnya, Samantha pun meninggal dalam pelukan Riley. Dari penjelasan sang dokter dan latar belakang keluarga Haris, sedikit banyaknya Cynthia akhirnya menyadari bahwa sumber dari roh jahat itu berasal dari dalam tubuh Samantha. Roh tersebut kemudian berpindah ke tubuh Riley dan sekarang makhluk itu ada dalam tubuh Jordan. Sementara itu, di lain tempat, Haris diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah Cynthia untuk menculik Jordan. Setelah mengetahui Jordan sudah hilang, Cynthia segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Haris membawa Jordan ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Ternyata Haris sengaja memasukkan Jordan ke dalam sebuah peti mati dan menguburnya hidup-hidup di dalam sana. Tujuannya adalah agar roh jahat yang ada dalam tubuh Jordan tidak berpindah kepada orang lain. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa makhluk itu akan berpindah ke tubuh lain ketika seseorang menyentuh tubuh orang yang kerasukan. Itulah alasan mengapa Jordan bisa dirasuki. Karena sebelumnya Jordan memeluk tubuh Riley pada detik-detik terakhir kehidupan Riley. Hingga roh itu berpindah kepada orang terdekat yang ada di sekitarnya. Tak lama setelah itu, Cynthia yang masih berada di kantor polisi dikejutkan oleh kedatangan Haris yang menyerahkan dirinya. Cynthia memohon kepada polisi untuk diberikan kesempatan agar dia bisa berbicara langsung dengan Haris. Di ruangan itu, Cynthia tidak membuang waktu lagi. Dengan kemampuannya yang bisa memasuki pikiran seseorang, dia langsung mencoba untuk masuk ke dalam pikiran Haris. Dari pikiran Haris, akhirnya Cynthia bisa mengetahui di mana keberadaan Jordan saat ini. Sementara itu di dalam kubur, Jordan sudah mulai didatangi oleh sosok mengerikan tersebut. Cynthia bersama Agatha yang terlebih dahulu masuk ke dalam hutan untuk mencari lokasi kubur Jordan, sementara polisi mengikuti mereka dari belakang.
Setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan kuburan tersebut dan berhasil menggalinya. Untungnya Jordan masih hidup meskipun kondisinya semakin lemah saat itu. Cynthia segera menyuruh Agatha untuk mengalihkan perhatian polisi dan tidak memberitahukan keberadaan kuburan itu terlebih dahulu. Karena untuk menyelamatkan jiwa Jordan, Cynthia harus masuk ke dalam alam goib. Dengan ritual itu, Cynthia akhirnya berada di alam para arwah. Ia menemukan dirinya di sebuah rumah, dan di lantai atas rumah itu, Cynthia melihat sosok mengerikan yang selama ini merasuki Jordan. Cynthia mencoba bernegosiasi untuk mengambil jiwanya saja dan membiarkan Jordan tetap hidup. Namun ini bukan soal melepaskan jiwa Jordan. Sosok itu tidak membutuhkan jiwa Jordan. Yang dibutuhkan hanyalah persembahan tumbal sebagai makanannya. Sosok itu kini menyerang Cynthia. Cynthia berusaha melawan dan masuk lebih dalam lagi ke dalam pikiran makhluk itu. Sekarang Cynthia berada di dimensi yang lebih tinggi, tempat di mana makhluk itu berasal. Akhirnya Cynthia pun bertemu dengan iblis, penguasa dari seluruh roh jahat. Cynthia harus berjibaku melawan kekuatan iblis tersebut. Sementara itu, Jordan yang masih terjebak di alam para arwah mencoba mengikuti Cynthia untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Di tengah ketidakberdayaan mereka, untungnya Jordan datang untuk membantu. Dengan penuh keberanian, mereka berdua melawan iblis tersebut, dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan iblis itu. Tujuh bulan kemudian, kehidupan kembali normal. Meskipun kini mereka berdua masih diselimuti oleh bekas luka dari sentuhan iblis tersebut. Dari tragedi itu, Jordan akhirnya memiliki kekuatan yang sama seperti yang dimiliki ibunya. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang diceritakan dan sampaikan sedikit bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.